Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Masih dengan materi PPKN kelas 8 bab 2. Nah, kalian bisa lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi ini, di mana proklamasi menjadi sebuah pengakuan atas kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan atas kemerdekaan Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Isi pokok pembukaan UUD 1945. Bapak bisa jelaskan di sini ada 4 isi pokok dari setiap alinea. Jadi yang pertama, isi pokok alinea pertama yaitu bermakna pengakuan bangsa Indonesia terhadap HAM atau hak asasi manusia. Isi pokok kedua, alinea kedua, bermakna cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka. Isi pokok alinea ketiga bermakna pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terdapat teks proklamasi. Isi pokok yang terakhir, alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila yang sah, tujuan nasional bangsa, dan bentuk negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hubungan proklamasi dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara menurut jurnal berjudul Hubungan Proklamasi dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimuat dalam jurnal online Universitas Esa Unggul, ada 3 penjelasan mengenai hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, hubungannya adalah memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi ini pula bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya mengantar bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Ini terdapat pada alinea pertama dan alinea kedua. Lalu hubungannya yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu adalah penjajah atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan, bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Ini terdapat pada alinea 1, 2, dan 3. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Ini berada pada alinea keempat. Jadi pembahasan pokok pada video ini adalah ini ya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Kalian bisa lihat di tugas halaman 29 aktivitas 2.1 buku paket PPKN kelas 8. Di sana kalian diminta untuk berdiskusi dengan kelompok. Namun Bapak bisa jelaskan di sini ya, jadi kalian simak baik-baik video.
Jadi penjelasan alinea pertama itu, yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi mengenai alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan, bahwa sebenarnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lanjut hubungan kedua, yaitu alinea kedua berisi perjuangan untuk kemerdekaan. Dijelaskan juga kebangsaan dan kehormatan terhadap perjuangan dan adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya, hubungan yang ketiga yang berada di alinea ketiga menerangkan adanya motivasi moral dan motivasi material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Dan yang terakhir, alinea keempat mengandung arti bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia berdiri sendiri, terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing, serta berkedudukan sederajat dengan negara-negara lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, jangan lupa like dan share. Terima kasih, dan sampai ketemu di video selanjutnya.